Performa luar biasa Ricardo Kakak kala mengantarkan AC Milan meraih berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions 2007. Jadi alasan utama bagi raksasa Spanyol, Real Madrid untuk mendatangkannya ke Santiago Bernabeu pada tahun 2009. Bakat dan talenta yang dimiliki Kakak tak pernah diragukan lagi. Datang dengan ekspektasi setinggi langit, penandatanganan Kakak justru tak berjalan dengan semestinya. Semua berjalan salah bagi kedua belah pihak. Kakak hanya digunakan sebagai penghangat bangku cadangan oleh Jose Mourinho selaku juru taktik El Real. Bakatnya tersia-siakan. Sinar Ricardo Kakak pun kian meredup di ibu kota Spanyol. Lantas, apa yang membuat Kakak gagal menerapkan performa gemilangnya bersama AC Milan di Madrid? Berikut sepenggal kisah Ricardo Kakak, Real Madrid, dan meredupnya sinar si anak Tuhan. Semua berawal pada tahun 2003 ketika tim scouting AC Milan berhasil mengendus bakat Ricardo Kakak sewaktu ia masih bermain bersama klub lokal Brazil, Sao Paulo. Biaya 8,3 juta euro adalah angka yang kecil bagi Silvio Berlusconi, bos Milan kala itu. Dengan uang sebesar itu, ia mendatangkan Kakak, sosok yang jadi salah satu pemain penting di era kepemimpinannya. Adaptasinya pun cepat. Kakak yang masih berusia 21 tahun langsung nyetel dengan permainan Carlo Ancelotti. Dengan bakatnya, ia hanya membutuhkan beberapa bulan saja untuk menggeser gelandang serang berpengalaman Rui Costa dari starting line up Rossoneri. Kumpulan gol dan assist Kakak pun mulai deras mengalir. Ia langsung mencetak 14 gol serta 7 assist. Ini catatan yang mengesankan bagi bocah 21 tahun asal Amerika Selatan yang baru pertama kali berkompetisi di Liga Top Eropa. Tak sampai di situ, ia juga membangun koneksi yang baik dengan pemain-pemain lain macam Filippo Inzaghi dan Andriy Shevchenko di lini depan untuk mengantarkan Rossoneri ke tangga Scudetto musim 2003-2004. Performa hebatnya membuat Kakak dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A pada akhir musim pertamanya. Kecemerlangan Kakak terus berlanjut. Ia menjadi andalan lini tengah AC Milan. Dengan support dari Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo hingga Clarence Seedorf di lini tengah, Kakak CS berhasil mendominasi Eropa. Kakak berhasil menghadirkan 1 trofi Liga Champions tahun 2007. Kakak bahkan keluar sebagai top skor kompetisi tersebut dengan torehan 10 gol. Performanya yang konsisten membuat Kakak kembali meraih penghargaan pemain terbaik Serie A musim 2006-2007. Hebatnya lagi, ia melengkapi penghargaan individunya dengan meraih penghargaan paling bergengsi bagi seorang pesepak bola, yaitu Ballon d'Or. Rangkaian prestasi yang ditunjukkan Kakak bersama AC Milan menarik minat banyak klub besar macam Manchester City dan Real Madrid. Dilansir Manchester Evening News, pada Januari 2009, City sempat menawarkan 88 juta pounds untuk memboyong pemain asal Brazil itu ke Etihad Stadium. Namun Kakak menolak dan ingin bertahan lebih lama di Milan. Namun 5 bulan kemudian Presiden Real Madrid Florentino Perez datang dan menyatakan minatnya pada Kakak. Ia menawarkan 67 juta euro untuk menebus Kakak dari AC Milan. Pada pertengahan tahun 2009, Milan dan Madrid menyepakati penjualan Kakak dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Pemasukan dari menjual Kakak berhasil membantu Milan dalam menyeimbangkan ekonomi klub. Kesepakatan ini awalnya berjalan mulus. Milan mendapatkan uang, Kakak mendapatkan klub yang tak kalah bagusnya dengan AC Milan, dan Florentino Perez senang mendapatkan pemain yang ia inginkan. Sayang, setelah beberapa bulan di Madrid, segala macam permasalahan pun mulai membebani Kakak. Kakak awalnya diproyeksikan sebagai bintang utama Los Blancos. Akan tetapi euforia kedatangannya tak bertahan lama.
karena Real Madrid berhasil mendatangkan Cristiano Ronaldo dengan nilai transfer yang lebih tinggi darinya, yaitu 94 juta euro. Di musim pertama berseragam Real Madrid, Kakak memang bisa mencatatkan 25 penampilan di La Liga. Namun di musim keduanya, petaka pun mulai datang. Kepelatihan yang berganti ke tangan Jose Mourinho mengganggu kestabilan Kakak di skuad utama. Mourinho justru mendatangkan gelandang kreatif dari Werder Bremen, Mesut Ozil. Tak hanya itu, Kakak juga mengalami cedera lutut parah yang membuatnya lebih sering tinggal di meja perawatan ketimbang menunjukkan skillnya di lapangan. Cedera lututnya itu membuat Kakak absen selama 8 bulan pada tahun 2010. Saat ia kembali, ia sudah kehilangan kecepatannya. Mourinho pun sudah terlanjur nyaman menggunakan Ozil sebagai pemain bernomor 10 menggantikan Kakak. Secara permainan, Kakak juga sulit menyesuaikan skema yang diusung Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu lebih mengandalkan umpan-umpan akurat yang membelah pertahanan lawan. Dan Ozil bisa memberikan apa yang diminta Mourinho. Sedangkan Kakak, ia lebih banyak memainkan sepak bola indah dengan skill individunya. Sebagai klasik number 10, kualitas Kakak sebenarnya tak jauh berbeda dengan Ozil. Bedanya Kakak lebih membutuhkan kebebasan bergerak saat membangun serangan. Sewaktu di Milan, ia juga dibebaskan dari kewajiban untuk membantu pertahanan. Sedangkan Jose Mourinho tidak suka itu. Ia menginginkan semua pemainnya juga membantu pertahanan apabila tim sedang tidak menguasai bola. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Kakak bukan lagi pilihan utama di skuad Los Blancos. Musim 2011-2012 mungkin jadi musim paling mending bagi Kakak. Di saat Real Madrid mengamankan gelar La Liga dengan 100 poin, ia mencetak 8 gol dan 16 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Namun tak menampik bahwa kualitasnya jauh menurun apabila dibandingkan dengan masa jayanya di Milan. Tampaknya cedera lutut yang ia derita sewaktu membela Madrid sangat mempengaruhi kondisi fisik Kakak. Meski ia tak kehilangan sentuhannya terhadap bola, ia kehilangan kecepatan dan posisi utama di skuad Madrid. Selama 4 musim berseragam El Real, ia hanya mencetak 29 gol dan 39 assist. Statistik itu sangat jauh apabila dibandingkan dengan 103 gol dan 83 assist yang dicetaknya bersama Milan. Selama di Madrid, Kakak tak pernah lagi mempertontonkan dribbling cepat seperti yang pernah ia lakukan saat masih bermain untuk Milan. Sewaktu di Milan, ia pernah membuat 2 bek Manchester United menahan malu lantaran saling bertabrakan di ajang Liga Champions 2006-2007. Merasa tak ada tempat lagi untuknya, Kakak pun memutuskan pergi dari Madrid. Ia sadar seharusnya ia tak pernah meninggalkan Milan, klub yang telah membesarkan namanya itu. Milan adalah tempat ia pulang. Ia pun kembali mengenakan nomor punggung 22 yang memang tercipta untuknya. Kepulangan Kakak ke Italia sempat memberi harapan, tapi cedera selalu menghantui hari-harinya. Ia tak pernah mencapai level yang sama seperti dulu. Itu juga membuatnya sadar dan memutuskan untuk menepi dari sepak bola Eropa dan bermain di MLS bersama Orlando City.